Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang terhormat dan yang sangat kami hormati, para jemaah yang mulia dan sangat kami muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali mengadakan acara seperti yang lalu, yaitu yang mana biasanya kita berkumpul pada saat seperti ini. Berhubung kondisi dunia, bukan hanya negara, kondisi dunia seperti ini, ada virus corona, dan kita semua harus mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh berkumpul, maka sebagai warga negara yang baik kita harus mentaati. Saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, benar kematian adalah mutlak urusan Allah. Manusia tidak akan meninggal karena suatu penyakit. Meninggalnya manusia itu ialah memang sampai garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai manusia harus ikhtiar semaksimal mungkin. Di antaranya menjaga kebersihan, serta kita menghindari berkumpul orang dalam jumlah banyak. Itu semua adalah bentuk ikhtiar kita semua. Jadi kita harus memahami itu semua, karena kalau hanya separuh yang kita pahami, jadinya akan menjadi runjam. Karena pendapatnya mati itu ketentuan, sehingga hidupnya serampangan, sembarangan, sembrono, lah itu nanti akan celaka. Walaupun benar kematian itu adalah ketentuan dari Allah, maka kita jangan sampai melupakan, meninggalkan ikhtiar tadi. Bapak Ibu dan para jemaah yang sangat kami hormati, segala sesuatu akan tampak jelas apabila kita kembalikan ke asal mula kejadiannya. Nah, sekarang pertama kita jelaskan asal mula kejadiannya manusia ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali diperintah ibadah. Nah, berarti sangat jelas bahwa tujuan Allah itu agar manusia ini mau beribadah. Lah, yang memerintah ibadah tadi itu jelas Allah. Jadi kalau karena selain Allah, berarti masih belum tentu termasuk ibadah. Nah, pengertiannya begini. Ibadah itu terbagi ada dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Yang hablum minallah itu yang hukumnya fardu. Berarti jelas, yaitu syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji bila mana mampu. Ini dilakukan karena Allah. Walaupun melakukan itu, kalau enggak karena Allah, belum termasuk ibadah. Jadi yang fardu tadi harus kita lakukan karena Allah, itu baru namanya ibadah. Sehingga akibatnya ibadah yang sifatnya hablum minannas, seandainya kita mendoakan orang tua, mendoakan saudara-saudaranya, itu ikhlas. Seandainya pekerja, ikhlas dengan hasilnya.
Berapapun hasil yang diterima itu diterima dengan senang hati. Kenapa demikian? Karena rezeki berasal dari Allah. Itu bukan berasal dari suatu pekerjaan. Itu. Contohnya begini, orang bekerja siang malam, rajin belajar siang malam, akhirnya menjadi sukses. Kesuksesan orang tersebut bukanlah dari hasil usahanya, tetapi sudah didahului kehendak Allah. Allah memang menghendaki orang itu berkedudukan tinggi dan punya harta yang banyak, sehingga Allah memberi kemampuan orang itu berupaya. Itulah yang terjadi. Jadi jangan ada yang merasa hasil dari usahanya sendiri. Itu. Tapi bisa punya perasaan seperti itu apabila orangnya ini mau melakukan ibadah yang fardu tadi dilakukan karena Allah, sehingga kalau bekerja pendapatnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, itu tadi asal usulnya manusia. Jadi Allah ini tidak akan menciptakan manusia kecuali diperintah ibadah. Lah kalau yang fardu sudah benar dilakukan karena Allah, kemudian yang sunnah-sunnah dilakukan dengan ikhlas, ini sudah sesuai dengan tujuan Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita semua ini. Nah, sedangkan sekarang ujian yang kita rasakan sekarang, yang seluruh dunia ini, yang menimpa seluruh dunia ini, untuk apa? Sebenarnya ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya manusia ini mau kembali beribadah, mau kembali menjalani jalan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Itu karena cara menyembah Allah hanya itu satu-satunya. Kalau ibadah karena Allah itu yang bisa kita jalani itu enggak banyak, ya cuma syariat Islam yang utuh tadi. Bagaimana sih Islam? Islam itu tadi 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji bila mana mampu. Itulah Islam. Itu dasar, sama sekali dasar, bukan pedoman. Kalau pedoman kitab suci Al-Quran itu. Dan seseorang tidak akan bisa memahami isi kitab suci Al-Quran kecuali menjalani syariat Islam tadi. Sebab kitab suci Al-Quran itu pedomannya orang yang takwa, bukan pedomannya orang yang takut mati, bukan pedomannya orang yang takut miskin. Itu. Jadi itu perlu kita pahami. Apabila orang itu sudah takwa, maka dari sedikit demi sedikit bisa memahami isi kitab suci Al-Quran, bisa berpedoman kitab suci Al-Quran tadi. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang tak sebutkan tadi, yang namanya syariat tadi, itu benar-benar hak dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, dan dibenarkan di kitab-kitabnya Allah, juga dibenarkan oleh malaikat, juga disaksikan oleh seluruh kaum muslimin pada saat Rasulullah masih ada. Itu. Jadi jangan ada keraguan bahwa jalan yang lurus itu hanya syariat Islam tadi. Itulah tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa saya bilang dibenarkan oleh malaikat? Ada ceritanya. Pada saat itu di sebuah masjid, ini riwayat pada zamannya Rasulullah, ini berkumpul, seluruh kaum muslimin berkumpul, para sahabat berkumpul semua. Tiba-tiba ada orang datang. Nah, orang datang itu tadi rambutnya basah, pakaiannya bersih, putih, langsung mendekat dan menghadap Rasulullah. Nah, beliau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau bahasa Arabnya mal Islam, kalau dalam bahasa Indonesia apa itu Islam?" Kemudian oleh Rasulullah dijawab,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Lalu dijawab oleh tamu tadi, benar sampean itu. Ya itulah tadi saya bilang bahwa syariat Islam itu dibenarkan malaikat, disaksikan seluruh kaum muslimin pada saat itu. Ya ini perlu kita pahami, perlu kita renungkan itu. Jadi jalan yang lurus ya itu, syariat Islam ya itu. Bagaimana Islam ya itu, jalan yang lurus, syariat Islam yang utuh tadi itu. Dan Rasulullah tidak memberikan instruksi apapun tentang jalan-jalan yang lain. Ini bisa dilihat dari riwayat Rasulullah pada saat khutbah haji. Beliau menjelaskan, saya sangat senang melihat kalian semua dalam jumlah yang sangat banyak. Dan tetaplah kalian berjalan di atas jalanku. Tetaplah berpegang teguh kepada tali Allah. Itu pesan beliau. Berarti nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain kecuali jalannya dibawa oleh Rasulullah tadi. Itulah Islam. Itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang kami bicarakan ini adalah tentang Islam. Dan kami bukanlah ahli agama. Kami bukanlah ahli kitab. Itu. Kami menjalani jalan yang lurus. Kami menjalani Islam. Itu saja. Dan kami saat ini tidak mewakili golongan manapun, juga tidak mewakili torik manapun. Yang kami sampaikan ini adalah torik yang jelas-jelas dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, dibenarkan di kitab suci Allah, juga dibenarkan malaikatnya Allah, dan disaksikan seluruh kaum muslimin. Masalah Anda mau percaya mau tidak, ini kembali kepada Anda masing-masing. Itu. Kalau kita punya masalah apapun, kalau kita bisa mengembalikan ke asal mula kejadiannya, ini bisa jelas, bisa gamblang. Itu tentang syariat Islam. Terus sekarang saya mau membicarakan sifat dasarnya iblis, agar kita semua tahu, ya, agar semua kita paham. Iblis itu mempunyai sifat dasar. Sifat dasarnya iblis itu sangat tidak suka, bahkan sakit hati apabila yang lain mendapat kenikmatan. Itulah sifat dasarnya iblis. Ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Jadi apabila di hati ini ada rasa nggak suka atau nggak senang kalau yang lain mendapat kenikmatan, mendapat kedudukan, atau naik pangkat, atau beli mobil, atau apapun, yang jelas yang lain mendapat kenikmatan itu hatinya nggak suka, iri. Lah itulah sinyal dari iblis. Maka kita harus segera mawas diri. Kita harus mampu memerangi itu tadi. Itu kalau iblis. Jadi kalau kita kembalikan ke asal mula kejadiannya begitu. Pada saat itu sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, iblis yang paling pandai pada saat itu, bahkan bisa memimpin para malaikat. Karena Allah menciptakan Nabiullah Adam dan akhirnya disuruh patuh pada Nabi Adam, iblis sangat tidak suka dan tidak mau. Akhirnya dikutuk oleh Allah, diturunkan ke dunia. Itulah baru nampak jelas, tampak sangat jelas sifat dasarnya iblis. Itu. Terus gini, sebelum diturunkan, iblis jelas minta panjang umur dan tidak mati-mati sebelum hari kiamat. Itu oleh Allah diridhoi. Silahkan digoda, kecuali hambaku yang ikhlas, kamu nggak bisa goda.
Itu. Tapi iblis membenarkan hal itu. Itu. Jadi orang ibadah karena panjang umur tadi itu sinyal dari makhluk itu. Kalau selalu rajin ibadah karena panjang umur, mendapat sinyal dari makhluk itu tadi, tambah usia, tambah tua, bukan semakin takut kepada Allah, tapi semakin takut dengan kematian. Bukan semakin cinta kepada Allah, tapi semakin cinta dengan dunia. Tuh. Padahal sabda Rasulullah, yang merusak akhlak manusia ini sesungguhnya tidaklah banyak. Yang merusak akhlak manusia ini hanya dua. Satu, cinta dunia. Dua, takut mati. Yaitu yang merusak akhlak manusia. Itu. Saya juga senang dunia, saya juga senang harta. Tapi kalau disuruh wiritan, berdoa, ibadah karena harta, saya tidak mau. Saya tetap ibadah karena Allah. Tapi saya harus rajin usaha, rajin bekerja. Berapapun hasil yang kami terima, kami syukuri. Itu. Saya mohon maaf karena kami bicara tidak terikat oleh suatu golongan apapun. Tidak terikat oleh suatu torik apapun, sehingga kami merdeka. Yang kami sampaikan adalah hak. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang sangat kami hormati, sifat-sifat dasar makhluk tadi harus kita pahami, sehingga kita bisa mengkoreksi diri. Kemudian yang kedua, sifat dasarnya jin. Kalau ingin tahu sifat dasarnya jin ialah ada suatu riwayat pada zamannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu beliau memimpin pasukan jin membangun sebuah kubah terbuat dari kaca. Lamanya 1 tahun membangun itu. Dan ditunggui oleh Nabiullah Sulaiman hingga beliau wafat di situ. Dalam kondisi wafat akhirnya terjatuh dan tongkatnya itu patah. Setelah beliau jatuh, barulah jin tadi tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Nah, kemudian setelah meninggal, diperiksalah tongkat tadi oleh para jin. Ketika diperiksa ternyata yang mematahkan tongkat itu ialah rayap. Rayap membawa tanah dan air dibawa naik ke tongkat sehingga tongkatnya menjadi patah. Jadi jin berterima kasihnya itu kepada rayap. Gara-gara rayap dia menjadi terbebas dari aturan-aturan dari Nabiullah Sulaiman. Padahal yang dimaksud Nabi Sulaiman agar jin ini tidak berbuat negatif. Diaturlah, ditunggui dan disuruh bekerja. Tetapi namanya jin tetap bersyukur dan berterima kasih kepada rayap karena dengan meninggalnya itu dengan patahnya tongkat tadi jasa rayap menurut jin. Jadi itu sifat dasarnya makhluk jin itu. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu sakit, kemudian dia ikhtiar, dia berobat. Nah, akhirnya dengan suatu obat dia sembuh. Sembuh tadi tidak bersyukur kepada Allah, tapi bersyukurnya kepada obat. Untung ada obat ini, sehingga saya menjadi sembuh. Itu sifat dasarnya jin. Itu. Jadi walaupun Anda ini sakit, kemudian berobat dan sembuh, fahamilah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena obat. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang sangat tidak enak di telinga. Memang sangat tidak enak, tetapi begitulah faktanya. Itu. Jadi ini menyangkut akhlak manusia. Sehingga kita harus bisa memahami yang namanya makhluk iblis sama jin, syaitan dan jin itu kita harus paham betul
Dan tidak ada yang bisa melindungi kita dari godaan dua makhluk tadi. Itulah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungi. Barang siapa yang mau ibadah karena Allah, maka orang itu dilindungi. Barang siapa yang ibadah karena supaya dilindungi, belum tentu orang itu dilindungi. Barang siapa yang ibadah karena Allah, hak pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha menerima. Kalau ibadah karena supaya diterima, belum tentu ibadahnya itu diterima. Barang siapa yang ibadah karena Allah, pasti dapat syafaat. Udah pasti itu. Tapi lah ibadah karena syafaat, belum tentu orang itu dapat syafaat. Karena Allah menjelaskan dalam firman-Nya, tidak ada syafaat tanpa seizinku. Gitu. Tapi yang sekali lagi yang bisa dilakukan ibadah karena Allah tadi hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Cuman itu. Bukan yang lain-lain. Kita kembali aja ke asalnya. Kalau segala sesuatu kita kembalikan ke asal mula kejadiannya, maka kita tidak kebingungan. Tidak kebingungan ada masalah apapun. Walaupun diuji ukurannya satu dunia, kita tetap dalam kondisi tenang. Kita tidak gelisah. Bahkan kita tidak ketakutan. Tapi tidak meninggalkan ikhtiar. Kita tetap menjaga kebersihan, kita tetap menjaga jarak, ya kita tetap tidak melakukan berkumpul dalam jumlah orang banyak. Itulah bentuk ikhtiar kita. Yang penting kita ikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kita membuat pemerintah ini menjadi tambah pusing. Dengan kesadaran pribadi masing-masing, maka semakin ringan tugas itu tadi. Bahkan mungkin bisa segera selesai ujian dari virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, itu tadi poin-poin yang sangat penting. Sekali lagi tak sampaikan, kami bicara ini tidak mewakili golongan manapun, kami tidak mewakili thariqat manapun, kami bicara Islam. Itulah yang asli. Yang disebut syariat Islam ya hanya itu tadi. Itu. Apabila Anda punya sedikit iman, tentu akan tersentuh hati Anda. Siapapun yang ibadah karena Allah, maka pasti diterima. Kenapa? Karena Allah Maha menerima. Siapapun yang ibadah karena Allah, orang itu selalu berkecukupan. Kenapa? Karena Allah Maha memberi. Tapi barang siapa yang ibadah karena rezeki, belumlah tentu, walaupun diberi orang itu tidak akan merasakan nikmatnya. Dan lagi semakin tua bukan semakin takut kepada Allah, semakin takut dengan melarat. Bukan semakin cinta kepada Allah, semakin cinta dengan dunia. Logika ini sungguh sangat mengerikan, menyakitkan, tapi memang begitu adanya. Jadi siapapun yang mau ibadah karena Allah, semakin tua tidak mungkin, semakin gelisah, semakin marah tidak mungkin. Pasti ada. Karena jelas dan hak bahwa Allah Maha memberi. Dan ibadahnya pasti diterima. Karena hak Allah Maha menerima. Karena yang bisa membenahi sifat tabiat manusia ini tidak ada lain kecuali Allah. Barang siapa yang mau ibadah karena Allah, maka sifat yang negatif dari orang tersebut akan diambil oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi karena ini sangat penting dan poin. Barang siapa yang tidak suka, sakit hati ketika yang lain mendapat kenikmatan, itulah sifat dasar iblis. Ini yang harus kita koreksi di hati ini. Ini yang harus direnungkan. Kalau mau terhindar dari godaan syaitan dan jin, tidak ada lain kecuali Allah. Maka ibadahlah karena Allah.
Sekali lagi yang bisa dilakukan ibadah karena Allah hanyalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Selain itu tidak. Karena yang difardukan oleh Allah yaitu para Bapak Ibu sekalian, itu tadi poin pokok isi dari penyampaian kami kali ini. Dan untuk selanjutnya ini tadi saya baru saja minum wedang jahe. Caranya membuat wedang jahe yang berkhasiat ini, caranya jahe dicuci bersih, kemudian dibakar, kemudian agak diremukkan sedikit, kemudian ditaruh di gelas. Kemudian merebus air, dikasih gula Jawa. Nah, setelah dikasih gula Jawa, baru ditaruh di gelas tadi, dikasih gula, dikasih madu sedikit, dan jeruk pecel sedikit. Itu bukan hanya mencegah beberapa penyakit, ada kemungkinan juga menghambat atau mencegah virus corona. Karena semua jenis penyakit diawali dari angin. Begitu orang mudah masuk angin, di situ rentan terhadap beberapa penyakit. Lah, kalau minuman tadi yang sangat sederhana, makanya jangan meremehkan gula Jawa. Itu ada khasiat bagi tubuh manusia. Nah, kemudian setiap sore minum itu, maka tubuh selalu hangat. Pada saat hangat, angin tidak gampang masuk. Begitu angin tidak gampang masuk, maka beberapa penyakit juga kesulitan masuk. Ini sekedar himbauan, bila mana Anda berkenan, tapi itu rasanya juga enak. Selain berkhasiat, rasanya juga sangat enak. Begitulah saudara-saudara yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, dan kami harapan kami Anda mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka hatinya. Bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tanpa pertolongan Allah, Anda tidak akan mungkin luput dari godaan syaitan dan jin. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.